Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mulyadi, Guru Fisika SMA Negeri 3, Kota Sukabumi. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang teori relativitas, di mana standar kompetensinya adalah menganalisis berbagai besaran fisik pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern. Sedangkan KD-nya adalah memformulasikan teori relativitas khusus untuk waktu, panjang, dan massa, serta memahami kesetaraan massa dengan energi yang diterapkan dalam teknologi. Baiklah, dimulai dengan percobaan Michelson dan Morley. Dalam percobaan ini bahwa Michelson dan Morley itu mengadakan percobaan itu untuk bertujuan membuktikan hipotesis tentang adanya medium ether. Ini digambarkan oleh ada dua perahu, di mana dengan kecepatan yang tetap bisa bolak-balik. Kemudian hasil dari percobaan Michelson dan Morley ini menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hipotesis tentang ether itu tidak benar, atau dengan kata lain, ether itu tidak ada. Kemudian yang kedua, kecepatan cahaya itu sama, tidak bergantung pada acuannya. Artinya, kecepatan cahaya itu tidak bergantung pada gerak sumber atau gerak pengamat. Kemudian yang kedua adalah transformasi Galileo, di mana dalam hal ini ada dua kerangka acuan untuk membuktikan tentang transformasi Galileo, yaitu ada pengamat 1 dan pengamat 2. Dua kerangka acuan itu digambarkan dengan sumbu bersama X dan X aksen, serta sumbu sejajar Y dan Y aksen, serta Z dan Z aksen. Nah, kemudian ingat bahwa arah gerak hanya ke sumbu X, misalkan di sini, ataupun sedangkan sumbu Y dan sumbu Z tidak mengalami perubahan. Empat hubungan itu dikenal sebagai transformasi koordinat Galileo. Kemudian empat hubungan itu disebut kebalikan transformasi Galileo untuk ruang dan waktu. X sama dengan X aksen ditambah U kali T, kemudian Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Y aksen, dan T sama dengan T aksen. Kemudian berikutnya adalah teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini dikemukakan oleh Albert Einstein, ya, sekitar abad ke-20. Yang pertama, postulat dalam teori relativitas khusus. Postulat yang pertama adalah hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lainnya. Kemudian postulat yang kedua, bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber ataupun pengamat. Kemudian ada penjumlahan kecepatan relativistik. Jika kecepatan kereta api, misalkan di sini P1, dan kecepatan gerak, kecepatannya P2 cahaya dalam kereta P2, maka hasil pengamatan oleh pengamat yang duduk stasiun dirumuskan di sini P sama dengan P1 tambah P2 per 1 ditambah P1 kali P2 per C kuadrat. Nah, kemudian di sini bahwa pengamat A berada pada kerangka S dan pengamat B berada pada kerangka S aksen. Kemudian bahwa B bergerak menjauhi A dengan kecepatan tetap, maka kecepatan PBA sama dengan U terhadap kerangka S. Suatu titik P berada dalam kerangka S aksen, bergerak dengan kecepatan PPB sama dengan P aksen X terhadap titik B. Kemudian kecepatan relatif P terhadap A dapat dinyatakan dengan PPA sama dengan PX sebagai berikut. PX sama dengan P aksen X ditambah U per 1 ditambah P aksen X kali U per C kuadrat. Anak-anakku semuanya, yang ketiga transformasi Lorentz. Nah, di sini dirumuskan bahwa rumus transformasi Lorentz adalah sebagai berikut.
yaitu X sama dengan L aksen ditambah U kali T aksen per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian dalam hal ini juga ada yang disebut dengan dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu ini adalah efek yang disebabkan oleh gerak relatif terhadap pengamat. Nah, waktu disebut dengan dilatasi waktu atau pemuaian waktu. Di sini dirumuskan delta T sama dengan delta T0 per akar 1 pi kuadrat per C kuadrat, di mana delta T0 adalah selang waktu yang berada dalam kerangka acuan diam relatif terhadap pengamat S. Delta T sama dengan selang waktu yang berada dalam acuan yang bergerak relatif terhadap pengamat S, dan pi adalah kecepatan dari kerangka acuan yang bergerak, di mana satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada lagi kontraksi Lorentz, di mana kontraksi Lorentz ini dirumuskan L sama dengan L0 kali akar 1 pi kuadrat per C kuadrat, di mana L adalah ukuran panjang benda saat bergerak, satuannya meter. L0 adalah ukuran panjang benda saat diam, satuannya meter. Dan pi adalah kecepatan gerak benda, satuannya meter per sekon. Kemudian ada lagi massa relativistik, yaitu M sama dengan M0 per akar 1 pi kuadrat per C kuadrat, di mana M0 adalah massa benda menurut pengamat yang diam terhadap benda. Kemudian M adalah massa benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Sedangkan pi adalah kecepatan gerak benda, sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya, selain dari yang di atas, ada lagi momentum relativistik, yaitu P sama dengan M0 kali dengan pi per akar 1 pi kuadrat per C kuadrat, di mana P adalah momentum relativistik, sedangkan pi kecepatan benda, dan M0 adalah massa benda saat diam. Kemudian di sini ada hubungannya dengan energi, yaitu energi kinetik sama dengan M min M0 kali C kuadrat, atau MC kuadrat sama dengan EK atau energi kinetik ditambah M0 C kuadrat, di mana E sama dengan MC kuadrat sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 pi kuadrat per C kuadrat, di mana E adalah energi total benda, EK adalah energi kinetik benda, E0 adalah energi diam benda. Nah, di sini ada hubungannya yang tadi, hubungan antara momentum relativistik dan energi, yaitu E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 per 1 pi kuadrat per C kuadrat, di mana momentumnya pi kuadrat sama dengan M0 kuadrat pi kuadrat per 1 pi kuadrat per C kuadrat. Nah, hasil akhirnya di sini E sama dengan akar M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah P kuadrat C pangkat 2. Hasilnya adalah E sama dengan P kali dengan C. Nah, itu aja untuk pertemuan hari ini, untuk menyampaikan materi tentang teori relativistik atau teori relativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.